Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2018A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Tarjamah Al-Quran. Untuk itu, dalam video ini saya akan membahas terkait tafsir ayat akidah, yang mana membahas surat Ali Imran ayat 189 sampai 191 berdasarkan tafsir Al-Misbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Allah lah pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang memikirkan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, dan memikirkan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhanku, tidak mungkinlah Engkau menciptakan kami sia-sia, maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksaan api neraka." Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk penjelasannya sendiri berdasarkan tafsir Al-Misbah. Pertama, untuk ayat 189. Mungkin ayat ini bisa kita cerna ya. Kan walillahi mulkus samawati wal ard, dan Allah lah pemilik apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bisa kita pahami ya, karena Allah yang memiliki langit dan bumi, otomatis Allah lah yang menciptakan, yang mengatur, yang bebas berkehendak atas apa yang terjadi, mau di langit ataupun ada di bumi gitu. Bebas di sini itu maksudnya bebas seperti apa? Bebas memberikan kebahagiaan di dunia, ataupun bisa memberikan kesedihan, atau bahkan bisa memberi ancaman seperti ancaman atau azab, siksa yang pedih. Allah berhak atas itu karena Allah lah yang mengatur segalanya yang ada di bumi dan langit. Nah, setelah diturunkan ayat 189 tadi, bahwa Allah di sana menegaskan bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi, maka muncul ayat 190 yang mana hal ini memerintahkan kepada kita untuk memikirkan apa-apa yang menjadi ciptaan Allah gitu. Karena kan sesuai dengan tujuan utama dari surat Ali Imran yang pernah dikatakan bahwa tujuannya yaitu untuk membuktikan tentang tauhid, keesaan, dan kekuasaan Allah. Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan di kehidupan itu hakikatnya sudah diatur oleh Allah yang maha hidup. Sehingga hakikat ini kembali ditegaskan gitu ya dalam ayat ini, yang akhirnya dibuktikan dengan cara mendorong manusia untuk berpikir gitu. Jika secara keseluruhan ya, ayat ini itu membahaskan inna fi khalqi, sesungguhnya pada penciptaan apa, yakni misalnya kayak benda-benda di angkasa yang ada di langit kan, seperti matahari, jutaan bintang, bulan. Terus tuh ada kejadian juga perputaran bumi pada porosnya, yang mana hal ini menimbulkan bergantinya siang dan malam. Kemudian la ayatil liulil albab, yang menjadi tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab atau orang-orang yang memiliki akal. Seperti itu. Nah, kata al-albab ini merupakan jamak dari lub, yaitu saripati sesuatu. Misalnya nih,
Saripati sesuatu itu kayak kacang. Nah, kacang itu kan ada kulitnya ya. Jadi si kacang dalamnya itu tuh disebut lub itu loh gitu. Nah, begitupun dengan manusia ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh kulit, yakni kabut ide, yang mana pada hal itu dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir, sehingga manusia itu tuh bisa berpikir, merenungkan tentang fenomena yang mana nanti bisa mendapatkan bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Untuk Quran Surat Ali Imran ayat 190 ini hampir sama atau mirip dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Hanya saja bedanya di dalam Surat Al-Baqarah ayat 164 tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan itu ada 8, termasuk kayak seperti pengisaran angin, terus tuh memberikan hujan kayak gitu. Tetapi kalau misalnya di surat Ali Imran ayat 190 yang disebutkan hanya ada 3 macam. Kenapa hanya ada 3 macam? Karena ini itu kayak lebih tinggi gitu loh tingkatannya, seperti misalnya untuk sufi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, misalnya pada sufi gitu ya, untuk lebih ma'rifat atau mengenal Allah itu kan banyak banyak langkah-langkahnya gitu. Harus tobat dulu, gak boleh cinta dunia, pokoknya panjang gitu prosesnya sampai hatinya benar-benar bersih. Nah, begitupun di sini ulul albab di sini gitu ya. Mungkin emang pertama niatnya ketika ingin mengenal Allah pasti masih pengen dapat argumen akliyah untuk mempercayai kekuasaan Allah itu gitu. Tetapi semakin mereka mendekatkan diri kepada Allah, nah sampai akhirnya bisa hatinya itu memperoleh kecerahan gitu, sehingga kebutuhan akan argumen akliyah itu berkurang gitu, dan mereka sudah begitu sepercayanya dan meyakini akan keesaan Allah gitu. Kemudian bukti-bukti kekuasaan yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 itu lebih ke apa-apa yang bukti-bukti yang ada di langit dan ada di bumi. Sedangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 lebih ke apa-apa yang ada di langit gitu. Kenapa gitu ya? Karena kan bukti yang ada di langit itu lebih menggugah hati dan pikiran, sehingga lebih cepat mengantar seseorang untuk meraih kekagungan ilahi gitu. Untuk itu kenapa pada Al-Baqarah 164 ditutup dengan la ayati liqaumi yaqilun, sedangkan dalam Ali Imran ayat 190 la ayati liulil albab, lebih tinggi gitu ya derajatnya atau posisinya gitu. Nah, sampai-sampai ada sekian riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah itu sering membaca ayat ini ketika selesai sholat tahajud gitu. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Ibnu Abbas yang berkata bahwa suatu malam aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang dengan keluarga beliau. Kemudian beliau pun tidur dan di sepertiga malam beliau bangun kembali. Kemudian beliau bangkit dari pembaringannya dan duduk sambil menatap langit. Kemudian ketika sudah menatap langit itu tuh Rasulullah membaca gitu ya ayat ini, ayat 190 ini, kemudian lanjut sholat tahajud. Untuk ayat 191 sendiri lebih ke menjelaskan bagaimana sih gitu ya ciri-ciri orang yang termasuk kategori ulul albab, yaitu alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Sehingga setelah itu mereka berkata sebagai kesimpulan, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan alam raya, menciptakan kami tanpa ada tujuan yang hak. Sehingga setelah itu mereka meminta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari siksa neraka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekeliruan atau kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.